Yo, kembali lagi dengan saya Ju. Seperti biasa, saya akan menceritakan film. Sebelum lanjut, yang tidak lain tidak bukan, tidak hanya tapi semua. Assalamualaikum, gimana kabar kalian nih, Plototers? Yuk, diam sejenak, pelototi layar dan lanjut. Lanjut. Film difokuskan kepada pria yang bernama Carles Sin. Kita panggil saja dia Carles. Diketahui Carles ini sudah berkeluarga dan memiliki anak perempuan yang mengidap penyakit diabetes akut. Detik berganti terlihat Carles bergegas untuk bekerja. Dengan menggunakan kereta api, Carles terburu-buru sehingga Carles lupa membawa tiket dan doeknya alias duit atau uang. Di waktu yang sama, ada seorang wanita yang menawarkan dan membayarnya. Karena itu, membuat Carles merasa tidak enak, sehingga Carles ke dekat wanita itu berterima kasih dan berjanji akan menggantikannya besok. Detik berganti, esok hari pun tiba, di mana mereka sudah bertemu kembali, dan perkenalan pun dimulai. Diketahui wanita tersebut bernama Lucinda Harris. Kita panggil saja dia Lucy. Lucy sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak perempuan. Detik berganti lagi, Carles sudah berada di kantor. Di sini Carles mencari tahu tempat kerja Lucy dan benar dia mendapatkan nama Lucinda Harris di situ. Carles pun menghubunginya, lalu mengajaknya makan siang bersama. Detik berganti, esok pun tiba, di mana Carles sudah mulai berbohong kepada istrinya, berkata bahwa dia akan pulang telat karena ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitu juga dengan Lucy menelpon pasangannya. Malam itu, mereka pun datang ke sebuah bar. Terlihat mereka bersilat lidah. Ketika itu, datanglah seorang pria yang lagi mabuk lalu menggoda Lucy. Si pria juga mengatakan bahwa Lucy itu merupakan pelacur. Carles yang tak terima itu sehingga mengayunkan pukulan ke pria tersebut. Setelah itu, menarik Lucy untuk pergi dari tempat itu. Lanjut di tempat lain, mereka pun mulai kembali persilatan lidah tersebut. Karena cangkul dan sawah sudah siap digarap, mereka pun lanjut mencari hotel untuk merealisasikannya. Karena sudah mendapatkan hotel, sehingga Carles memesan satu kamar. Tiba di kamar, mereka pun mulai penggarapan sawah. Saat Carles sudah asik mencangkul sawah Lucy, seketika itu muncul seorang perampok yang menodongkan senjata di kepala Lucy because mereka tak mengunci pintu. Bercocok kok nggak hati-hati. Terlihat Carles kena tabokan dari perampok itu, kemudian meminta dompet mereka berdua. Bukan hanya itu, saat perampok itu melirik Lucy, di sini Carles langsung menyerang perampok tersebut. Tapi cintanya, perampok tersebut berhasil melumpuhkan serangan Carles yang membuat kepalanya terbentur. Tak sampai di situ, Carles terus dihajar sampai benar-benar tak berdaya. Perampok yang tak ingin cangkulnya sia-sia sehingga menggunakan untuk menggarap sawah Lucy. Setelah sadar, Carles pun melihat Lucy yang hanya duduk terdiam. Namun apalah daya, beras sudah menjadi nasi. Sehingga Carles meminta maaf kepada Lucy because tak bisa menjaga Lucy. Lalu menawarkannya ke Lucy untuk mengantarkannya ke rumah ingin sehat alias rumah sakit. Akan tetapi, Lucy menolaknya because takut nanti suaminya tahu. Sehingga Carles berniat menelpon polisi. Lagi-lagi Lucy melarangnya because takut perselingkuhannya terungkap. Lucy akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perselingkuhan ini dan melupakan semua yang telah terjadi. Belum juga ditanami sawahnya, main udahan aja. Tapi baguslah. Detik berganti, Carles kembali ke rutinitasnya. Bosnya yang melihat itu menanyakan keadaannya dan apa yang telah terjadi. Carles menjawab bahwa dirinya tadi malam ditodong dan dipukul oleh orang dan dirinya sudah melapor ke polisi. Dengan kondisi yang dialami Carles, bosnya pun menyuruh Carles pulang untuk beristirahat. Tiba di rumah, Carles kembali memberikan alasan yang sama ke istrinya.
Singkat cerita, saat Carles lagi berendam, tiba-tiba telepon berbunyi dan ternyata itu telepon dari si perampok tersebut. Di waktu yang sama, istrinya juga mengangkat telepon yang diketahui bahwa telepon mereka saling terhubung sehingga mendengar percakapan mereka. Carles yang menyadari itu sehingga menyuruh istrinya untuk menutup teleponnya dengan berkata itu hanya urusan pekerjaan. Dengan begitu, si perampok jadi tahu bahwa Carles tak menceritakan insiden itu ke istrinya, sehingga perampok itu mulai memerasnya dengan meminta doe tutup mulut senilai $20.000 atau sekitar 300 juta. Carles pun mengiyakannya. Widih, terkuras gara-gara selingkuh. Ini pelajaran loh buat pria hidung terkelupas. Kalau sudah punya istri ya nikmati, jangan cari mangsa lain. Detik berganti, esok hari pun tiba. Sebelum Carles menyerahkan doeknya, ia terlebih dahulu menemui Lucy di kantornya, menyampaikan bahwa dia diperas oleh si perampok, sehingga mengajak Lucy untuk melaporkannya. Akan tetapi, Lucy menolaknya karena jika melaporkan ke polisi, suaminya akan mengetahuinya dan anaknya akan dibawa suaminya. Kemudian Lucy memberikan doe kepada Carles dengan maksud untuk mengurangi bebannya. Akan tetapi Carles menolaknya. Dengan itu Lucy meminta agar tidak berhubungan lagi lalu pergi. Selanjutnya, Carles pergi menemui perampok tersebut di lokasi yang sudah disepakati. Tentunya untuk memberikan doe yang berharap masalah ini sudah berakhir. Detik berganti, beberapa minggu pun terlewati, di mana Carles kembali mendapatkan telepon dari perampok tersebut yang seperti biasa meminta doe. Namun, di sini Carles berkata bahwa sudah tidak memiliki doe sepersen pun. Namun, hal yang mencengangkan pun terjadi, di mana ternyata perampok tersebut menelpon dari rumah Carles. Khawatir dengan keluarganya, Carles pun segera bergegas ke rumahnya. Tiba di rumah, benar saja bahwa perampok sudah ada di sana dan mengobrol dengan istrinya. Di sini perampok mengaku sebagai rekan kerja Carles, di mana perampok kembali mengancam dan meminta doe $100.000 atau sekitar 1,5 miliar. Mengingat perampok dengan kelakuan yang begitu sadis, Carles pun tak punya pilihan lain karena khawatir dengan keluarganya sehingga akan memberikan doe yang diminta oleh perampok tersebut. Detik berganti di mana Carles memberitahukan pengacaranya apa yang telah terjadi. Namun karena kejadian tersebut sudah 6 minggu dan bukti-bukti juga tidak kuat, ditambah lagi si perampok masuk di rumah Carles tanpa mendobraknya. Dengan hal tersebut mustahil untuk menuntutnya di pengadilan, kecuali jika Lucy ingin memberi saksi. Sehingga Carles kembali menceritakan ke Lucy dan menyarankan untuk membuat laporan ke polisi. Namun kembali Lucy menolaknya dan mengatakan baru saja sudah aborsi. Sehingga itu membuat Carles lesu, lemah, lunglai, loyo, lemah, tak berdaya, tak tahu mesti berbuat apa lagi. Detik berganti, stres, frustasi yang menghampirinya sehingga pergi ke temannya yang bernama Wilson. Diketahui Wilson ini mantan narapidana yang berharap Carles bisa sedikit membantunya. Setelah Carles menceritakan semua, Wilson memberikan penawaran dengan bayaran 10% dan dia akan menyelesaikan perampok tersebut. Tak punya pilihan lain, Carles pun menyetujuinya. Detik berganti, mereka pun sudah sampai di titik lokasi yang sudah disepakati, di mana Wilson menunjukkan bahwa pistol yang dipakainya tidak terisi peluru karena niatnya hanya untuk mengancam perampok tersebut. Belum juga selesai bicara, Wilson sudah kena tembak tepat di kepalanya. Belum juga menjalankan aksinya sudah goib duluan. Si perampok menghampiri Carles menyuruh untuk segera menyiapkan doeknya. Carles juga harus membawa mobilnya ke sungai bersama Wilson untuk menghilangkan jejak. Detik berganti, pagi pun tiba, di mana Carles didatangi oleh seorang detektif yang merupakan paman dari Wilson, menyampaikan ke Carles bahwa tadi malam Wilson dihabisi, lalu mayatnya dibuang di sungai di dalam mobil. Dengan hal tersebut, sehingga Carles ditanya apakah Carles memiliki pistol dan apa yang Carles lakukan semalam. Belum sempat dijawab,
telepon Carles pun berbunyi, di mana perampok tersebut mengancam Lucy di apartemennya dan berkata jika dalam waktu 20 menit Carles tidak membawa doeknya, maka Lucy akan dihabisi. Begitu juga istri dan anaknya. Sehingga Carles ke bank untuk mencairkan doeknya, yang ternyata doek tersebut merupakan doek tabungan yang akan digunakan untuk pengobatan putrinya. Setelah itu, Carles bergegas ke apartemen yang disampaikan si perampok. Tiba di sana, terlihat Lucy lagi disergap oleh perampok tersebut. Tanpa basa kuyup, Carles menyerahkan uang tersebut. Setelah perampok itu pergi, lanjut Carles menanyakan keadaan Lucy. Lucy menjawab kalau ini semua sudah berakhir karena dia sudah memberikan semuanya. Namun di sini Carles masih tak menyangka dengan kejadian ini. Carles yang belum bisa terima kejadian ini, sehingga kebrutalan Carles di sini baru dimulai, yakni balas dendam. Walau bukan dendam yang melakukannya sih. Detik berganti, Carles kembali ingin bertemu Lucy di kantornya. Yang mencengangkan adalah ternyata nama Lucinda Harris merupakan orang lain, dan orang yang mengaku selama ini hanyalah karyawan kontrak. Lanjut, Carles pergi di apartemennya, di mana ternyata apartemen tersebut disewa bulanan, dan lebih mengejutkan lagi, foto yang dianggap anak Lucy ternyata itu hanya foto sampul sebuah brosur. Hihihi. Lanjut, Carles pergi ke stasiun kereta untuk mencari Lucy. Alhasil, Carles melihat Lucy ada di sana. Saat ingin menghampiri Lucy, seketika itu kita dibuat tercengang because Lucy bertemu seorang pria yang ternyata itu adalah si perampok. Dengan hal tersebut, Carles pun menyadari bahwa selama ini dia terkena tipu oleh kedua pasangan tersebut. Tak terima dengan itu, Carles pun mengatur strategi. Detik berganti di mana Carles kembali ke hotel tempat pertama kali dirampok. Di sini Carles memesan kamar di samping kamar tempatnya dirampok, lalu mengikuti Lucy dengan target barunya. Lucy sudah mulai mengarahkan targetnya ke kamar hotel. Di sini ternyata mereka sudah bekerja sama dengan pihak hotel untuk melancarkan aksinya tersebut. Carles yang mengawasi di balik pintu saat si perampok menjalankan aksinya. Seketika itu, Carles datang memukulnya sampai tak sadarkan diri. Lanjut, Carles masuk ke dalam kamar sambil menurunkan pistol ke arah Lucy dan menjelaskan ke target bahwa mereka semua adalah penipu. Terlihat si perampok sudah sadar, tapi tiba-tiba Carles kembali memukulnya dan meminta agar doeknya segera dikembalikan. Saat di tengah perdebatan, si target langsung berontak ingin merebut pistol Carles agar dia bisa keluar dari sana. Kayak ditodong Lucy, bukan Anda, wele-wele. Sehingga terjadilah baku tembak yang secara tidak sengaja mengenai Lucy di bagian pepayanya, dan teman si perampok pun juga terkena tembakan. Polisi menyatakan kasus ini merupakan perselingkuhan dan perampokan biasa. Terlihat Carles ke resepsionis sambil memperlihatkan tanda pengenal untuk mengambil tasnya yang disimpan si perampok, yang di dalamnya terdapat doe yang sebelumnya sudah diserahkan ke perampok, yang akhirnya Carles berhasil mengambil kembali doenya. Salahnya kenapa mesti melakukan aksi di tempat yang sama? Pastilah si korban yang menyadari itu akan menelusuri kembali lokasi kejadian, dan kenapa juga uangnya dibawa-bawa sampai ke hotel itu. Tapi ya, itulah kemauan sutradara, agar Carles tidak susah untuk menyelidiki dan menempatkan kembali doenya. Seperti itulah kira-kira. Detik berganti saat di kantor, Carles ketahuan telah mengambil doe senilai $10.000 yang membuat Carles mendapat hukuman sosial, yakni mengajar para narapidana selama 6 bulan. Detik berganti saat Carles usai mengajar, dia melihat buku yang bertuliskan mengenai dirinya. Karena penasaran, Carles pun membacanya, yang isinya semua tentang dirinya. Dan di akhir kata, Carles diarahkan ke ruang mesin cuci. Tiba di sana, yang ternyata ditemuinya adalah si perampok yang masih hidup. Di sini si perampok mengetahui bahwa Carles ditempatkan mengajar di penjara ini, sehingga kembali si perampok ingin balas dendam. Kalau dendam mah tidak ada habisnya. Akan tetapi ternyata Carles juga sudah mengatur strategi tersebut agar bisa ditempatkan di penjara ini supaya bisa membunuh si perampok. Usai menghabisinya, Carles pun melapor ke polisi bahwa dirinya telah diserang, yang merupakan itu adalah pembelaan diri. Dan tamat
Ending yang cukup mengkarleskan. Pelajaran yang bisa diambil adalah cintai, sayangi, setia, syukurilah orang yang menjadi pendamping hidupmu. Jangan suka ke jili-jili, ke mata-mata, ke tama-tama, dan ke teme-teme. Saya Ju beserta keluarga yang jauh di kampung undur diri di layar Anda. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.